Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nabila Agustina Dan saya Atifatun Nabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian akad mudharabah. Tentang akuntansi mudharabah mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana atau sahibul mal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. Apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut trust financing. Pemilik dana yang merupakan investor disebut beneficial ownership atau sleeping partner, dan pengelola dana disebut managing trust atau labor partner. Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian diakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah. Dari penjelasan di atas, dalam transaksi mudharabah antara pemilik dana dan pengelola dana terdapat pembagian risiko, di mana berbagi risiko merupakan salah satu prinsip sistem keuangan syariah. Berbagai risiko yang dimaksud dalam hal terjadi kerugian, di mana pemilik dana akan menanggung risiko finansial, sedangkan pengelola dana akan memiliki risiko non finansial. Hal ini selaras dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Pungutan itu tergantung pada kekayaan, sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama. Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat disamakan dengan riba, yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang atau iwat yang diperolehkan syariah. Misalnya, ia memberi modal sebesar Rp 100 juta dan ia menyatakan setiap bulan mendapat Rp 5 juta. Dalam mudharabah, pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase atau nisbah, misalnya 70/30 sama dengan 70% untuk mengelola dana dan 30% untuk pemilik dana, sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi atau predictive value, tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana. Pada prinsipnya, dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal. Namun demikian, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, maka akad atau kontrak atau perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek, antara lain tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana, dan kedua belah pihak dapat merujuk pada kontrak yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi perselisihan antara dua belah pihak, maka dapat diselesaikan secara musyawarah oleh mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah.
B. Jenis akad mudharabah. Mudharabah memiliki pembagian secara umum yang terbagi menjadi dua jenis, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usahanya, sehingga masing-masing memiliki efek kelebihan dan kekurangan tersendiri. Untuk lebih lanjut, berikut ini adalah penjelasan kedua jenis mudharabah. 1. Mudharabah mutlaqah. Hal yang dimaksud dengan transaksi mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang cukupnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama salafus salih, transaksi ini seringkali dicontohkan dengan ungkapan if'al ma syi'ta, lakukanlah sesukamu, dari sahibul mal kepada mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar. 2. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah disebut juga dengan istilah restricted. Mudharabah spesifik mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum di sahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. C. Manfaat mudharabah. Manfaat mudharabah terbilang banyak. Pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati, prudent, mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadilah yang akan dibagikan. Kelima, prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, yakni bank akan menagih penerima pembiayaan nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. D. Berakhir akad mudharabah. Namanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal seberikut ini. 1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. 2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. 3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. 4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah, ia tidak harus bertikad baik dan hati-hati. 5. Modal sudah tidak ada. Sumber hukum akad mudharabah. Menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jaiz atau boleh. Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai milik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. F. Rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. 1. Rukun mudharabah ada 4, yaitu A. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. B. Objek mudharabah, berupa modal dan kerja. C. Ijab kabul atau serah terima. D. Nisbah keuntungan. 2. Ketentuan syariah akad mudharabah yaitu A. Pelaku harus cakap, hukum, dan baligh. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non-muslim. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi ia boleh mengawasi. B. Objek mudharabah atau modal dan kerja. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah. C. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, nilai sebesar nilai wajar, harus jelas jumlah dan jenisnya. Modal harus tunai dan tidak utang, tanpa adanya setoran modal. Berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun, padahal pengelola dana harus bekerja. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah. Dan apabila terjadi, maka dianggap sebagai pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, dan apabila terjadi, maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri selama tidak dilarang secara syariah. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.